Mari kita membaca dari surat Roma, Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 14. Mari kita baca secara bergantian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat 9, di situ dikatakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu memiliki kasih yang tidak pura-pura. Karena firman Tuhan katakan janganlah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi tema kita yaitu memiliki kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura itu artinya benar-benar mengasihi. Tuhan mau agar kasih itu tidak pura-pura. Artinya kasih itu harus asli, murni. Tuhan mau kita memiliki kasih yang sejati, bukan kasih yang palsu. Jadi kasih pura-pura itu kelihatannya mengasihi padahal enggak. Nah, Tuhan tidak mau itu. Makanya kita harus memiliki kasih yang tidak pura-pura. Berdasarkan Roma 12 ayat 9 sampai 14, paling tidak ada 5 cara agar kita memiliki kasih yang tidak pura-pura atau agar kita memiliki kasih yang murni, yang sejati, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar gitu. Yang pertama, dalam ayat 9 itu dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat gitu. Jadi supaya kasih kita itu tidak pura-pura, firman Tuhan berpesan jauhilah yang jahat. Jangan sampai kita ngomong mengasihi tapi kita melakukan kejahatan. Saya punya teman, saya sedih ya, waktu ambil S3 itu dia itu kalau kuliah itu selalu pakai mobil-mobil mewah, kayak Hammer gitu. Padahal pendeta itu pakai Hammer. Nanti berikutnya Ferrari gitu. Paling jelek itu Alphard ya, paling jelek. Tapi tahu-tahu saudara dia dilaporkan jemaatnya, ternyata pendeta ini kelihatannya mengasihi Tuhan, gerejanya besar. Jemaatnya sekitar 40.000. Karena gereja besar, jemaatnya banyak, saudara. Nah, menurut gereja dia itu, keuangan pendeta itu, keuangan gereja semua dipegang dia. Nah, kenapa jemaat melaporkan? Rupanya dia itu melakukan pelecehan seksual terhadap anak remaja. Bagaimana terbongkarnya? Anak remaja ini salah satu, orang tuanya itu salah satu donatur paling besar. Tentu orang tua anak remaja ini sangat mendukung pendeta. Menganggap pendeta itu hebat luar biasa. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tanda mengasihi Tuhan, gerejanya diberkati menjadi besar, duitnya menjadi banyak. Dia sendiri tergerak. Dia sangat hormat sama pendeta itu. Tapi bagaimana terbongkar? Ketika anak remaja ini mulai dewasa, kemudian dia mau nikah, tentu karena bapaknya ini pendukung gereja itu, terus dia bilang kamu harus diberkati pendeta itu. Anak remajanya bingung karena selama ini diem.
Akhirnya dia bilang, tidak Papa. Kenapa? Dia sudah meniduri saya. Ngeri Bapak Ibu. Akhirnya dilaporkan, sekarang masuk penjara 12 tahun. Mungkin baru dijalani 2 tahun. Itu siapa yang meragukan kasihnya? Ternyata pura-pura mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat, nggak tahunya palsu. Nah, Tuhan tidak mau. Makanya katakan semua yang jahat apapun bentuknya. Saya yakin kalau kita hidup benar, Tuhan sudah berjanji doa orang benar itu beliau yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita tidak perlu khawatir gitu dalam segala hal. Jadi kita tidak perlu melakukan kejahatan-kejahatan sekecil apapun. Oleh karena itu ada catatan yang sangat penting dalam ayat 9 ini, dan lakukanlah yang baik gitu. Jadi supaya kita tidak melakukan kejahatan Bapak Ibu, kita harus melakukan yang baik gitu. Saya yakin di antara kita mungkin tidak mau jahat ya, tapi mungkin pernah dijahatin orang. Doakan saja ya. Jadi ini yang pertama ya. Kalau kita ingin memiliki kasih yang sejati, yang tidak pura-pura, buang semua yang jahat. Di sini dikatakan jauhi, jangan deket-deket, jangan ikut-ikut. Lalu yang kedua, ayat 10, bagaimana supaya kita memiliki kasih yang tidak pura-pura. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk memiliki kasih yang tidak pura-pura ini, untuk memiliki kasih yang sejati, yang murni itu, kita harus menganggap orang lain itu sebagai saudara. Karena apa? Memang dulu orang lain. Ketika percaya Yesus, sebenarnya orang yang percaya Yesus itu dia mengalami kelahiran baru. Dan yang melahirkan orang menjadi manusia baru itu Roh Kudus yang sama. Makanya kenapa dalam Yesus kita itu bersaudara walaupun dulu orang lain. Karena kita sudah dilahirkan oleh roh yang sama. Kita punya Bapa yang sama. Kita punya firman yang sama. Kita punya tujuan yang sama ke surga. Ada ayat yang sangat keras ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bisa ditayangkan ayat itu coba. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ayat ini keras banget ya. Bicara tentang saudara itu. Ya. Saya mohon jemaat membaca 1, 2, 3. Jelas banget ya saudara. Kita ngomong aku mengasihi Tuhan kok. Aku rajin beribadah, aku melayani, aku rela berkorban. Tapi firman Tuhan katakan, oke. Tapi kalau kamu nggak mengasihi saudaramu, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Allah yang nggak kamu lihat? Saudaramu yang kamu lihat aja kamu tidak mampu gitu loh. Dikatakan pendusta itu, bohong gitu loh. Makanya kalau Bapak Ibu ada saudara kita, baik secara biologis maupun secara iman, ada yang aneh-aneh, kita mohon kemampuan dari Tuhan, berdoa supaya Roh Kudus itu bekerja sehingga ada buah roh gitu. Bapak Ibu tahu buah roh yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan kalau bicara kasih, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati itu bukan hanya memberi duit gitu ya, tapi memberi pengampunan. Makanya kasih itu saudara kalau dilihat secara praktis gitu ya, itu ada 3 hal kalau saudara mengasihi. Yang pertama, kalau kita mengasihi, kita memahami orang itu. Siapa dia, latar belakangnya bagaimana. Pokoknya kita paham, kita mengerti orang itu. Setelah mengerti, ternyata aneh-aneh ya. Aneh dia. Maka yang kedua, kita harus memaklumi keanehannya itu gitu. Nah, yang ketiga setelah kita memaklumi, kita menerima seperti Kristus menerima dia gitu. Bapak Ibu, kalau ada orang aneh-aneh, saya selalu diingatkan oleh Tuhan ya, Roh Kudus bicara.
Yesus mati ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan itu mengasihi dia, walaupun dia aneh gitu loh. Bagaimana mungkin saya membenci dia? Tidak mungkin. Karena Roh Kudus itu pekerjaannya bukan kebencian, mengasihi dia. Makanya kalau ada orang aneh-aneh saya selalu doakan. Apalagi saya bersyukur walaupun nggak sengaja Bapak Ibu, tiap malam saya itu bangun. Sampai tadi malam saya bangun. Dan saya doakan orang yang aneh-aneh itu. Tentu yang aneh aja didoakan, yang nggak aneh juga didoakan, ya kan? Bersyukur gitu. Sehingga ada hati Kristus gitu. Hati Kristus itu hati yang mampu mengasihi orang yang berdosa. Hati yang mampu mengasihi orang yang jahat. Karena apa? Firman Tuhan katakan kita itu bersaudara dalam Tuhan. Ya saya sendiri Bapak Ibu mungkin orang nggak setuju gitu. Tapi ya saya bergumul dengan Tuhan gitu. Secara manusia ya kita inginlah punya jemaat banyak, gereja besar gitu. Tapi secara rohani itu small is beautiful. Kenapa? Karena kita saling kenal satu dengan lain. Jangan sampai tiap minggu kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara tapi nggak kenal sama sekali. Ya. Nah kalau kecil gini kan memang kayak saudara kita kenal semua ya. Kita kenal semua. Saya senang waktu Pak Freddy dan keluarganya kena COVID itu terus terang nggak malu-malu WA saya sehingga saya bisa mendoakan. Kalau malu-malu saya nggak tahu kira-kira masih sehat semua ya doanya bukan doa kesehatan ya. Karena kita saudara jangan malu-malu. Sakit perlu dukungan kok. Kalau saya sakit pun saya juga akan cerita saya sakit gitu. Supaya didoakan jemaat. Jangan sampai kita sakit dianggap sehat melulu ya. Kita itu saudara. Saudara ya. Bapak kita satu gitu. Nah, kalau kita ingin memiliki kasih yang tidak pura-pura, ya, kita harus bisa mampu menerima sebagai saudara. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ini saya benar-benar bergumul Bapak Ibu. Saya cari buku-buku tafsiran, saya berdoa supaya Roh Kudus itu membimbing saya. Ya, karena ini agak sulit ya. Yang ayat 11 ini yang ketiga. Ya. Bagaimana supaya kita memiliki kasih yang nggak pura-pura, memiliki kasih yang sejati. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita ingin memiliki kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sejati, di sini layanilah Tuhan. Artinya kita harus menjadi pelayan Tuhan gitu. Coba, kenapa saya katakan ini nggak gampang, saudara? Masa semua harus jadi pendeta gitu? Masa semua orang harus jadi pengerja gereja, jadi majelis gitu? Ternyata bukan itu Bapak Ibu. Karena pelayanan itu misalnya kita hari Sabtu ada doa, kita mendoakan. Doanya itu intinya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kita mengucap syukur. Ya. Saya senang Pak Freddy, Ibu dan cucu datang ke gereja karena bisa bebas dari COVID, ya kan? Itu luar biasa. Teman-teman lain saya itu suruh masih muda-muda udah pada meninggal. Teman pendeta itu. Bahkan di Harapan Ninda itu teman saya kena COVID, setelah dirawat sudah negatif COVID ya. Maka dia pulang, pas pulang mati itu meninggal ya. Banyak teman saya meninggal. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan ya. Itu ajaib. Tuhan punya rencana supaya kita melayani Tuhan. Kita menjadi pelayan. Cuma begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar nggak di gereja ada konflik gitu? Bahkan pecah gitu. Nah pelayan Tuhan itu Bapak Ibu istilah lainnya disebut hamba. Hamba itu dalam bahasa Yunani sangat
dalam sekali karena menggunakan kata doulos. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah budak gitu. Budak itu harus nurut 100% kepada tuannya. Suruh bunuh diri pun harus nurut dia. Budak itu nggak punya hak apa-apa gitu. Nah, problemnya banyak orang yang melayani Tuhan, dia merasa punya banyak hak. Makanya kalau ingin jadi pelayan Tuhan, Bapak Ibu, saya di luar juga jadi direktur pascasarjana loh Bapak Ibu. Itu kedudukan yang tinggi karena programnya itu paling sedikit sarjana. Paling sedikit sarjana. Tapi ketika saya jadi pelayan Tuhan, bosnya itu ya Tuhan. Jangan sampai saya pelayan terus jadi bos, itu kacau gitu loh. Makanya meskipun jenderal, meskipun direktur, meskipun orang hebat di luar, di gereja tetap pelayan. Nah, kalau kita menyadari itu aman. Aman kita. Aman gitu. Sehingga tidak ada orang bilang saya paling berjasa gitu. Kan Tuhan pernah memberitahu kalau seorang hamba disuruh kerja ini kerja itu kan, setelah melakukan kan Tuhannya nggak bilang terima kasih ya. Memang itu kerjaannya dia gitu. Saya pernah belajar sebentar di Amerika, Bapak Ibu. Itu tinggalnya di hotel ya. Dan Bapak Ibu tahu yang ikut itu sekitar 78 orang dari seluruh dunia. Dan Bapak Ibu saya nggak ngerti kenapa saya itu dapat bisnis kelas ya. Itu duduknya sama raja-raja minyak ya. Itu hebat sekali. Saya hitung-hitung Bapak Ibu selama saya studi untuk transportasi, untuk makan, untuk nginep, untuk bayar dosen itu nggak cukup 1 triliun untuk 78 orang. Benar. Selama studi disponsori orang ya, itu tidak cukup 1 triliun. Tapi yang aneh Bapak Ibu, pelayan-pelayan hotel itu ternyata dia itu orang-orang hebat. Direktur-direktur, mantan menteri dan yang lain, dia jadi volunteer. Volunteer itu orang yang suka rela membersihkan hotel, merapikan tempat tidur untuk hamba-hamba Tuhan yang 78 orang itu. Saya pikir, wah ini orang-orang hebat, duitnya banyak, jabatannya tinggi, luar biasa. Kita belum apa-apa itu. Apalagi kalau ada orang bilang, saya berkorban uang saya, rumah saya jual. Belum sampai 1 triliun itu. Orang yang nyumbang 1 triliun itu, dia datang dengan rendah hati. Terima kasih saudara sudah mau datang dari seluruh dunia. Saya bersyukur karena pengorbanan Anda tidak sia-sia gitu. Dia bilang pengorbanan Anda, padahal dia yang berkorban. Akhirnya kita hanya disalami, diajak foto gitu kan. Ya tentu saya punya fotonya. Saya pikir dahsyat sekali. Orang kehilangan sekian triliun senang-senang saja. Karena dia bekerja, melayani Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu, kita harus melayani Tuhan bisa melalui doa, ya kan? Bisa melalui sumbangan kita. Memang gereja kita tidak mengedarkan kolektor Bapak Ibu, itu memang polisi saya. Saya beritahu pokoknya melayani sini jangan mengedarkan kolektor ya. Karena saya ini dosen Bapak Ibu, dan dosen itu mengajak mahasiswa untuk mengadakan riset gitu. Saya pernah mengadakan riset tentang orang memberi persembahan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak, gereja itu ada yang persembahannya sampai 5 itu kolektornya. Ada yang 3, ada itu. Ada itu. Dan terus terang Bapak Ibu, menurut hasil riset ini jadi secara ilmiah bisa dibuktikan. Kalau kolektor diedarkan, itu banyak jemaat yang memberi itu terpaksa gitu. Karena kalau nggak memberi nggak enak, malu. Maka kalau dia biasa memberi persembahan misalnya 50.000 ya,
Karena kolektornya kantongnya 1 kan. Terus kantongnya 3. Bukan 150. Yang 50 itu ditukerkan. Puluhan ribu. Terus dia kasih 10. Tambah defisit ya. Seharusnya 50 tinggal 30 gitu. Ya kan? Makanya Bapak Ibu sukarela aja. Memang ada isu-isu yang kurang sedap Bapak Ibu. Misalnya gereja kita katanya keuangannya nggak beres, itu nggak benar ya. Karena saya tidak pegang uang, keluarga saya semua tidak pegang uang. Saya tidak pernah memerintahkan bendahara untuk keluarkan uang. Aman lah. Aman, saya yakin aman. Nah, sekarang saya tidak promosi Bapak Ibu, tapi minggu kemarin kan kita punya gereja di Bekasi juga ya kan. Pakai ruko juga. Cuma rukonya lebih lebar lah, 5 meter ya. Lebih lebar. 3 lantai juga. Di belakang masih ada ruangan. Ya. Nah, ruko itu dulu milik Pak Yance. Ya. Pak Yance itu jemaat kita juga. Tapi nggak tahu gimana, temennya minta, ya diganti gitu. Dulu harganya sekitar 600 juta aja. Temennya minta, ya udahlah ganti aja gitu. Ganti. Perkembangan berikutnya sekarang itu sudah 3,7 miliar ya, harganya. Di Bekasi ini Bapak Ibu. Nah, karena dipakai gereja kita, karena Pak Yance yang pakai gitu. Kasih sukarela aja, paling 1 tahun 70 juta gitu. Paling gitu aja. Padahal kalau umum ya bisa 175 juta. Ya. Tapi karena temen, apalagi bekas milik, kasih aja 70 juta mau temennya itu. Kita berjalan udah 2 tahun Bapak Ibu, tiba-tiba temennya bilang jual aja gitu. Wah kalau dijual kita mau di mana tempatnya gitu. Beli juga gak punya duit gitu kan. Kalau nyewa tempat lain tiap tahun harus keluar ratusan juta, bingung ya. Terus saya bilang gini, Pak, gereja kita gereja orang beriman gitu. Coba Bapak diskusi sama temen itu. Kalau untuk gereja apakah masih 3,7 gitu. Akhirnya diskusi, oke kalau dipakai gereja bolehlah 3 miliar aja gitu. Tapi 3 miliar juga berat ya. Dari mana itu? Terus akhirnya Pak Yance nego-nego itu katakan, oke lah 3 miliar selama 6 tahun gitu. Kalau selama 6 tahun berarti setengah tahun itu 250 juta. 1 tahun 500 ribu. 500 juta ya. 500 juta ya. Terus 500 juta bagi 12 ya. Itu jatuhnya 41, gini. 42 juta lah. Terus saya berpikir gini, Tuhan, kalau 42 juta per bulan, misalnya ada orang yang diberkati Tuhan dengan sukarela dia dukung per bulan 10 juta 2 orang aja gitu. Itu berarti tinggal 22 juta. 22 juta kalau misalnya ada 4 orang dia diberkati dukung 5 juta aja, tinggal 2 juta. Kalau 2 juta ini saya rindu jemaat terlibat semua, ada yang kasih persembahan 50 ribu, mungkin 10 ribu atau apa, sudah lunas. Ringan banget gitu. Ya itu iman saya Bapak Ibu. Tapi saya selalu menekankan memberi persembahan jangan dengan paksa, harus sukarela. Dan kita harus menabur di tempat yang benar supaya tumbuhnya jangan kerdil ya. Jadi kalau kita ingin memiliki kasih yang murni, yang asli, yang tidak pura-pura, ayo kita melayani Tuhan. Paling tidak melalui doa. Kalau kita diberkati melalui dana. Kalau kita bisa, sebenarnya Bapak Ibu, gereja penuh itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Cuma ada hukum pelayanan yang sebagian besar jemaat nggak bisa terima. Karena hukum pelayanan itu ngomong gini Bapak Ibu. Nggak mungkin gembala itu beranak domba. Yang beranak domba adalah domba gitu. Domba. Makanya dalam pertumbuhan gereja itu ada ilmunya Bapak Ibu, namanya church growth.
Ada church planting, ada penanaman gereja, ada pertumbuhan gereja. Itu salah satu teori pertumbuhan gereja itu, Bapak Ibu. Gereja itu bertumbuh yang pertama tentu secara biologis. Maksudnya kalau kita orang Kristen punya anak Kristen, ya tentu dia jadi Kristen gitu. Itu namanya pertumbuhan secara biologis gitu. Terus ada pertumbuhan gereja melalui atestasi. Atestasi itu perpindahan dari gereja lain ke gereja kita. Kalau zaman dulu kan harus ada surat atestasi ya. Itu perpindahan gitu. Tetapi yang diharapkan ya, pertumbuhan gereja itu adalah pertumbuhan gereja dari convert ya. Konversi. Itu dari pertobatan, dari kepercayaan lain, percaya Yesus. Itu benar-benar yang dianggap pertumbuhan gereja yang murni itu. Convert, pertobatan, ya, perpindahan, perubahan dari kepercayaan lain, percaya pada Yesus gitu. Nah, untuk mencapai itu ada satu kata kunci yang sebenarnya kita semua bisa lakukan. Ya. Itu yang disebut dengan mobilisasi. Mobilisasi itu begini. Ada seorang disebut nabi pertumbuhan gereja namanya McGraven. Ya. Dia itu disebut nabinya pertumbuhan gereja. Dia dulu dia orang Amerika yang menjadi misionaris di India. Dia gagal. Ya. Dia gagal. Setelah gagal dia balik ke Amerika, dia kumpulkan karena dia profesor ya. Dia kumpulkan mahasiswa yang pinter, diajak diskusi. Saudara. Akhirnya muncullah teori yang disebut the bridges of God gitu. Jadi jembatan-jembatan Allah. Saudara. Maka muncullah Fuller Theological Seminary di Pasadena itu menjadi pusat misi dunia sampai hari ini, Bapak. Nah, itu pencetusnya itu si McGraven ini. Ya. Nah, yang disebut dengan the bridges of God, jembatan-jembatan Allah itu, itulah yang disebut mobilisasi. Mobilisasi itu saya punya anak, saya punya mantu, saya punya cucu, saya punya besan, saya punya adik, saya punya kakak, saya punya keponakan, saya punya ipar, saya punya mertua, itu saya ajak ke gereja. Nah, teorinya dia begitu, Bapak Ibu. Nah, kalau nggak bisa ya didoakan Bapak Ibu, karena itu tidak gampang ya. Kadang-kadang anak sendiri diajak ke gereja, kita udah siap, dia baru bangun. Ya. Sampai kita ngajak ke gereja aja teriak-teriak gitu loh. Ngapain sih diajak masuk surga aja kok sulit gitu loh. Coba diajak masuk cari duit, bangun pagi-pagi pasti mau dia. Tapi dia cari kerajaan Allah, dia lambat-lambat. Makanya perlu didoakan Bapak Ibu, kita jangan mencela anak, jangan mencela menantu, lebih baik mendoakan. Makanya kalau ada orang nggak benar, ya kita doakan, bukan disalah-salahin. Bapak Ibu jujur saja ya, orang salah itu walaupun salah, disalahkan nggak suka. Tapi kalau didoakan, kemungkinan suka dia. Makanya Bapak Ibu kalau ada keluarga kita yang belum bertobat, jangan bilang kok sulit sekali ya gitu. Jangan ngomong gitu. Kita harus berharap Tuhan, saya percaya firman-Mu mengatakan jika seorang percaya, seluruh keluarga akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Pegang itu. Jadi kita berharap dengan sukacita. Lalu sabar dalam kesesakan. Jadi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang menyesakan kita, sabar aja. Kita nggak perlu emosional, nggak perlu terpancing. Terus kemudian bertekun dalam doa. Nah, Bapak Ibu harus berdoa terus gitu. Berdoa terus. Bapak Ibu, saya beritahu proses ya kalau saya persiapan menyampaikan firman itu, saya selalu doa. Hari Senin itu saya sudah mempersiapkan untuk hari Minggu berikutnya. Ya. Kadang-kadang minggu sore itu saya sudah persiapan untuk minggu besok. Saya berdoa. Karena Tuhan bilang bertekun dalam doa. Dan ketika kita berdoa, kalau saya berdoa, saya selalu ingat kepada jemaat kita semuanya. Selalu ingat. Selalu ingat gitu. Kita doakan. Ya. Bertekun dalam doa. Ini orang yang rohani itu bertekun dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, ini orang-orang ya anak-anak Tuhan, ya.
terutama di sini memang para pelayan Tuhan. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, ini usaha Bapak Ibu. Karena memberi tumpangan ini tidak gampang. Saya punya pengalaman panjang memberi tumpangan ini Bapak Ibu. Jadi kerugian paling besar menurut saya tuh ya, memberi tumpangan itu bukan kita keluar uang atau memberi fasilitas. Itu kalau anak-anak itu karakternya tidak baik mempengaruhi anak-anak kita, itu kerugian paling besar. Kalau materi ya, Tuhan bilang barang siapa memberi tumpangan dia menjamu malaikat Tuhan, pasti Tuhan jamin itu. Pasti Tuhan jamin. Ya. Saya sudah pernah cerita anak saya yang Batak itu 6 ya. Nomor 1 Nainggolan. Marga Nainggolan, laki-laki ya. Anaknya itu periang, saya seneng, anaknya pinter. Dia jujur, tulus, ngalah. Jadi orang bilang orang Batak kasar itu nggak benar. Dia itu baik sekali. Makanya ketika dia dipanggil Tuhan untuk sekolah, saya dukung. Saya bilang sama majelis, kita dukung. Bahkan waktu praktek seharusnya nggak bayar. Saya bilang, dia praktek di tempat yang minus, susah, kita bantu aja. Itu Nainggolan anak saya. Waktu ibu hamil, dia tuh bilang, Bu, saya yang belanja gitu. Dia ke pasar Rawasari, belanja dia masak arsip. Luar biasa. Ada si Tompul, ya, anak saya si Tompul, anaknya pinter, ya. Sampai dia dapat beasiswa ke Korea. Nah, waktu ke Korea saya bilang, wadananya gimana? Oh, dibayari semua Pak, kita hanya diminta beli tiket pulang pergi. Akhirnya saya bilang, Ibu belikan tiket pulang pergi. Saya nganter ke bandara itu, dia bilang, Pak, saya malu, saya minta maaf. Dia itu mencret ya, karena stres, nggak pernah keluar negeri, ya. Sampai gitu. Tapi saya antar ke bandara. Ya. Dan akhirnya dia berhasil dapat S2 di Korea, dibayai. Ada juga yang si Torus, cewek, kasihan bapaknya hilang di Kondol Kuntilanak. Terus mamanya itu penjual sayur di Kerawang, pasar Kerawang. Kasihan. Dia itu menganggap anak bungsu saya, padahal anak bungsu saya adik ya. Dia kalau cerita sama temen-temennya, saya anak bungsunya bapak gitu. Tapi nggak ngerti gimana namanya anak remaja ya, lulusan SMA. Dan dia menganggap saya bapak beneran. Ya, untung ibu orangnya baik juga, jadi menganggap sebagai anak juga. Tapi dia itu tiba-tiba ngomong gini, Pak, ajak saya naik pesawat dong. Gitu. Loh kenapa? Saya belum pernah gitu. Saya bilang ya kalau nggak pelayanan ngapain naik pesawat ya kan. Gitu. Kalau Sinaga 3 sebagian Bapak Ibu kenal ya. Yang Sinaga sekarang yang Andreas itu Pak Rajiun sama Ibu kenal banget. Pak Ari juga kenal ya. Itu jadi gembala sidang. Saya seneng ya. Karena dia bisa mendirikan gereja di Balikpapan. Itu gereja dari nol beneran Bapak Ibu. Saya diundang ke sana. Saya Ibu sama Yuda pergi ke sana. Saya bangga, saya seneng ya. Karena kalau tidur dulu sama Yuda Bapak Ibu. Ya. Terus Sinaga yang satunya kuliah di Umbra. Sekarang kerja di BCA sini, itu, sudut jalan itu ya. Bunderan itu ya. Kerjanya di situ. Itu baru Sinaga juga dari Dolok Sanggul, jauh banget Bapak Ibu. Dolok Sanggul saya dengan Pak Ari sama Ibu dulu pernah ke sana itu ya. Terus ada Sinaga satu lagi itu yang di Blora. Saya dengan Pak Kur ke sana. Itu hampir mati Bapak Ibu. Makanya suatu saat dia telepon Ibu, Bu, saya doain supaya mati gitu. Saya tidak tahan, saya sakit. Pendeta sudah banyak mendoakan saya, dokter sudah banyak ngobatin saya, tapi saya nggak sembuh-sembuh, doain saya supaya mati gitu. Ya Ibu itu jawabnya, nunggu Bapak aja doanya mandi gitu. Mujarab kamu doakan pasti mati kamu gitu. Terus saya pulang ngajar malam-malam, Ibu cerita saya, Mas itu sih
Boronaga itu kepingin mati dia gitu. Minta didoain mati, soalnya pendeta doain nggak sembuh-sembuh, dokter obati nggak sembuh-sembuh gitu. Dia minta mati aja gitu. Terus malam-malam saya telepon, saya nggak ngomong apa-apa, saya hanya nyanyi karena saya tahu dia hobinya nyanyi. Suaranya bagus dia. Orang Batak suaranya kan bagus kan? Dia bagus suaranya. Masih ada jalan terbuka untukmu, masih ada jalannya Tuhan. Mungkin jalanmu sudah buntu. Kamu bilang banyak pendeta doain kamu nggak sembuh. Kamu bilang banyak dokter ngobatin kamu nggak sembuh. Tapi masih ada jalan Tuhan. Percaya? Percaya. Oke, kalau gitu saya doakan supaya kamu cepat mati. Jangan Pak, aku ingin hidup gitu. Lu katanya ingin mati gitu. Terus saya doakan, terus saya bilang, Ibu datang ke Blora sama Yuda yang bawa mobil, saya ditemani Agus. Jadi bertiga mereka datang. Ibu datang sama Yuda sama Agus, udah sembuh dia di sana. Sampai hari ini gitu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu saya memberi tumpangan bukan karena saya banyak duit. Ya. Makanya memberi tumpangan itu merupakan salah satu karunia. Kalau kita nggak punya karunia memberi tumpangan, kita pasti stres. Ya. Ada orang aneh-aneh. Kan saya cerita rawon dibuang katanya sudah hitam. Ya. Aneh kan? Gitu. Apalagi orang Dayak, Bapak Ibu. Yang rumahnya betang panjang, anaknya bagus, nggak mau nyuri. Tapi karena rumahnya betang panjang, yang tingkat itu yang di bawahnya ada babi-babi itu lantainya itu bukan kayu papan, tapi kayu yang bulet-bulet gitu, diikat sama rotan itu. Otomatis kalau ada sampah, ada apa, jatuh sendiri. Akibatnya tidak pernah nyapu seumur hidup. Jadi paling digebas-gebas gitu aja. Maka ketika ke rumah saya kan banyak anak, kita bagilah bagian masak siapa, bagian nyuci siapa, bagian bersih-bersih siapa gitu kan. Pas bagian orang Dayak ini yang nggak bisa nyapu. Karena nggak bisa nyapu kan saya nggak suka marah-marah, ya saya yang nyapu. Dia main gitar gitu. Saya pikir wah ini nggak punya perasaan ini gitu. Mungkin perasaannya lain. Ya, saya nyapu ya dia giat aja main gitar. Sampai saya senggol-senggol kakinya biar sadar. Nggak sadar-sadar. Sampai saya ngepel, saya senggol-senggol kakinya nggak sadar. Sampai ibu akhirnya lihat itu, dia bilang, kamu gimana sih Bapak ngepel kok kamu enak-enak main gitar gitu. Dia jawab, iya Bu, biar Bapak lebih semangat katanya. Coba. Itu nampung orang itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau nggak punya karunia, kita pentung gitu, kurang ajar itu ya kan. Tapi kalau punya karunia ya tadi kita memahami memang di daerahnya nggak ada sapu. Setelah memahami maklum, memang dia tidak menjadi budaya itu gitu. Maka kita terima karena mengasihi gitu. Kalau nggak terima ya kita usir dari rumah. Akhirnya karunia yang Tuhan beri hilang dari kita gitu. Nah ini salah satu. Jadi Tuhan mau kita hidup secara rohani. Yang terakhir ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi intinya Bapak Ibu kalau kita ingin memiliki kasih yang murni, yang tidak pura-pura, ya kita harus siap jadi berkat. Bukan hanya kepada orang yang baik-baik sama kita. Termasuk kepada orang yang mengutuki kita. Kita berkati dia. Saya sering saksikan Bapak Ibu waktu baru-baru bertobat. Saya itu jadi orang Kristen ya bangga-bangga, seneng tapi ada malunya. Karena kan orang Kristen dicap kafir. Saya senengnya, oh Tuhan saya dapat anugerah saya bertobat gitu. Tapi kan lingkungan saya nggak ada yang Kristen. Mereka tahu saya orang yang beragama taat.
Makanya kalau ke gereja, Alkitab itu saya bungkus koran. Saya bungkus koran. Jadi orang nggak tahu kalau itu Alkitab gitu. Tapi nggak taunya di gereja. Kenapa koran saya bungkus? Karena saya malu bawa Alkitab. Nanti orang tahu kalau saya Kristen gitu dulu mula-mula gitu. Tapi nggak taunya pendetanya ngomong gini. Tuhan Yesus katakan, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku malu mengakui dia di hadapan Bapa. Oh, saya kena, saudara. Karena memang saya malu ya kan. Akhirnya koran saya buang, saudara. Alkitabnya ya nggak saya buang, saya bawa pulang. Lama-lama karena saya bawa Alkitab, tetangga kan tahu ya. Loh, orang itu biasanya jenggang-jengging kok sekarang ke gereja gitu kan. Ya kan? Jenggang-jengging itu sholat gitu loh ya. Gitu. Ya. Sehingga kalau saya lewat itu diteriakin loh, saudara. Wih, haleluya lewat gitu. Ada haleluya lewat gitu. Saya ya emosi, saudara. Terus terang emosi, kurang ajar ini. Kan saya nggak ngaku orang lain, ngapain gitu. Tapi Roh Kudus itu bilang gini loh, kamu ngakunya bertobat ikut Tuhan. Kenapa kamu dikatakan haleluya aja emosi gitu. Makanya hari berikutnya ketika saya dikatakan haleluya lewat, saya bilang haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Lama-lama bosan dia, lama-lama bosan dia, nggak begitu lagi. Akhirnya saya dikenal sebagai orang Kristen. Karena Tuhan mau kita siap jadi berkat. Tidak salah kalau kita ingin diberkati, Bapak Ibu. Siapa sih yang nggak mau diberkati gitu. Tapi Tuhan mau kita bukan hanya diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu firman Tuhan ini kita hayati benar-benar supaya kita tidak pura-pura, tapi kita benar-benar mengasihi. Mari kita berdoa.